Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Dan serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Lalu juga di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wattakum minkum ummatun yad'una ila khair. Dan jadilah di antara kalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Maka di sini kita dianjurkan untuk menjadi umat yang terbaik yang mengajak kepada kebaikan. Dan kalaulah kita sadari betapa indahnya kita mengajak kepada kebaikan, mengajak saudara kita, kerabat kita, teman-teman yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agama Allah. Karena sesungguhnya agama Allah sangat indah. Agama Allah meliputi urusan dunia dan akhirat. Dan urusan dunianya amatlah mudah dan indah. Maka kita sebagai insan yang mulia, kita mengajak kepada hidayah. Karena hidayah adalah sebaik-baik awal untuk memulai baiknya hidup seseorang, untuk memulai perilaku yang baik. Karena sesungguhnya mengajak kepada baikan, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala yang mengalir. Maka dikatakan dalam hadis, Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya adalah pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Maka sungguh beruntunglah ia apabila bisa mengajak temannya, kerabatnya untuk berbuat sesuatu kebajikan saja. Dia mengajak ataupun memberikan arahan, tetapi ia sendiri belum mampu atau belum sanggup, dan hal itu dikerjakan oleh orang lain. Apa yang ia sampaikan malahan dikerjakan oleh orang lain yang sebenarnya dia sendiri yang layak untuk melakukannya. Tapi apakah berarti dia terputus di situ saja? Tentu jawabannya tidak. Karena nasihat yang ia tularkan pada orang tersebut, maka sesungguhnya apa yang ia ucapkan, apa yang ia ajak, itu sebenarnya memiliki buah yang akan ia petik. Maka pahalanya akan kembali kepada dia, sebagaimana orang yang mengerjakannya atas nasihat tersebut. Maka juga dalam hadis lain dikatakan, Man da'a ila huda kana lahu minal ajr misla ujuri man tabi'ah. Barang siapa yang mengajak kepada sebuah hidayah. Nah, hidayah ini sangatlah penting karena dia awal mula kebaikan. Barang siapa yang mengajak kepada sebuah hidayah, maka baginya akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang lain mendapat pahala. Ya, dan tidaklah berkurang dari mereka itu pahala sedikit pun. Artinya apa? Hidayah yang ia berikan pada orang lain, yang ia ajak pada orang lain tersebut, malahan ia akan memetik buah pahala daripada orang-orang yang datang setelah dia, yang mengerjakan, yang begitu banyak amal kebajikannya, yang begitu menggunung hasil jerih usahanya. Dan orang yang pertama kali mengajak itu juga akan mendapatkan buah pahala sebagaimana orang-orang setelahnya. Dan orang-orang setelahnya itu tidaklah berkurang pahala mereka. Semakin mereka bertambah, maka orang di awal yang mengajaknya juga itu pun akan tercipta pahala. Itulah indahnya mengajak pada kebaikan. Lalu sebalik itu, kebalikannya, kalaulah dia mengajak pada sebuah keburukan saja, maka selama ia mengajak pada keburukan dan orang lain yang mendengarnya itu pun mengerjakan apa yang dia utarakan itu, maka kebalikannya adalah malahan dia akan mendapatkan pahala keburukan. Man da'a ilal dhalalah
kana lahi minal ithmi misla ujuri man misla asami man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan atau keburukan, maka baginya adalah dosa sebagaimana besarnya dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, dan tidaklah berkurang dosa-dosa mereka itu sedikit pun. Artinya jikalah seorang itu menyeru, memotivasi orang untuk berbuat keburukan, maka orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti petuah dia lalu mengerjakannya, itu akan mengalir. Dia akan menyumbangkan kepada orang yang mengajak keburukan. Begitu orang yang setelahnya itu memiliki usaha yang begitu besar atas dosa tersebut, maka dosa tersebut akan terus berputar dan tidaklah berkurang pahala mereka, dosa mereka. Kenapa? Karena ajakan keburukan tersebut terus mengalir. Itulah perumpamaan dua sisi yang berbeda. Maka sebaik-baik kita adalah sebagai muslim adalah sebagaimana yang Allah katakan, wa takum minkum ummatun yad'una ila khair, dan jadilah kalian umat terbaik yang mengajak kepada kebaikan. Karena itulah kata kuncinya. Semakin kita mengajak kepada kebaikan, maka semakin besar pula feedbacknya kepada kita. Entah kita bisa ataupun tidak bisa, tetapi sama kita mengajak, maka orang siapapun yang datang setelah kita, yang sanggup untuk melaksanakannya, itu pun kita akan kecipratan saham kebaikan dari orang-orang yang datang setelah kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.